이 존마녀이 뒤질라고. 야, 이발년아! 야! 또 웃어! 또 웃어봐! 또 웃어봐! 이 씨발년아! 아이고, 좆도 아니니 깝치기는 이씨. Series ini dimulai dengan pernikahan An Yun-soo dengan seorang pria bernama Lee Ki-dae. Mereka berdua pasangan yang sangat serasi, apalagi mereka sama-sama menyukai seni. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu. Tepatnya di suatu malam, An Yun-soo menangis sejadi-jadinya. Ia menangisi sang suami yang kini telah terkulai lemas kehabisan banyak darah. Ki-dae ditusuk tepat di lehernya oleh orang tak dikenal. An Yun-soo mencoba menghubungi polisi untuk segera datang ke tempatnya ini. 숨을 쉬는데 눈 감지 말고 빨리 좀 와주세요. Beberapa hari berlalu, An Yun-soo diinterogasi oleh pihak polisi. Di sini ia ditanyai apakah benar dia melihat orang lain yang mencurigakan ke tempatnya di malam kejadian itu. Tentu saja An Yun-soo menjawab seadanya. Ia mengatakan bahwa malam itu ia melihat orang tak dikenal menggunakan hoodie hitam, tapi para detektif di sini tidak mempercayainya. Mereka di sini mencurigai An Yun-soo sebagai pelaku tunggal atas kematian Lee Ki-dae. Para detektif semakin curiga karena melihat tingkah An Yun-soo yang sangat begitu tenang. Interogasi berlanjut hingga malam hari, hingga sampai-sampai kasus ini membuat seorang jaksa yang bernama Baek Dong-hun penasaran. Ia melihat gerak-gerik An Yun-soo, lalu setelahnya ia menyuruh para detektif untuk melepaskannya. Ternyata itu adalah trik jaksa Baek untuk menyelidiki An Yun-soo lebih lanjut, sampai-sampai ia mengikuti kesehariannya An Yun-soo. Lalu interogasi pun kembali dimulai. Kali ini didatangkan seorang perempuan bernama So-won untuk ditanyai, karena di sini So-won diketahui dekat dengan Lee Ki-dae dan mengaku ia menyukai Lee Ki-dae juga. Namun untuk pembunuhan ini So-won tidak tahu menau. Jaksa Dong-hun pergi ke tempat An Yun-soo mengajar. Ia mengambil beberapa hal penting yang sekiranya bisa menjadi barang bukti. Ia di sini melihat sebuah struk pembelian cairan Etsa. Ketika ia akan pergi, jaksa Dong-hun berpapasan dengan An Yun-soo. Namun di sini An Yun-soo malah mengira pria ini adalah orang tua dari murid di kelasnya. 어떻게 오셨어요? 혹시 학부형이세요? Jaksa Baek Dong-hun kembali ke studio An Yun-soo di mana Lee Ki-dae meninggal. Di sini ia membayangkan kematian Lee Ki-dae dari awal kejadian hingga sampai Lee Ki-dae meregang nyawa. Dan di sini jaksa Dong-hun telah 100% yakin bahwa An Yun-soo lah pelaku sebenarnya, karena jaksa Dong-hun telah menemukan bukti baru di studio ini. Setelahnya, para detektif bergerak dengan cepat untuk menangkap An Yun-soo yang baru saja turun dari mobilnya. Lalu ketika di kantor, An Yun-soo dihampiri oleh jaksa Baek Dong-hun. Tentu saja di sini Yun-soo kaget, ternyata orang yang waktu itu berpapasan dengannya adalah seorang jaksa. 맞죠. 백동원 검사입니다. Jaksa Baek Dong-hun di sini membeberkan temuannya dan beberapa bukti yang telah ia temukan di studio tempat Lee Ki-dae dibunuh. An Yun-soo yang kini telah terpojok tidak bisa mengelak dari tuduhan ini, yang mana pada akhirnya nasib An Yun-soo harus masuk ke dalam penjara. Ia dikirim ke penjara Gyeongbuk-gu yang mana merupakan penjara khusus wanita. 속옷 빼고 모두 탈의하세요. 빨리 합니다. Di sisi lain, jaksa Baek Dong-hun dipuji atas kinerjanya yang masih bagus meskipun jaksa Baek Dong-hun telah lama tidak menangani kasus serius. Sang atasan menambahkan agar jaksa Baek menyerahkan beberapa barang sitaan An Yun-soo untuk memainkan media berita. Sang atasan mengatakan bahwa memainkan media berita bisa menjadi kesempatannya untuk mengalihkan isu tentang petinggi yang korup. 위층에 있는 분들이 좀 많아. 등진짓한 거 관심 좀 돌리자고. Berita pun mulai tersebar. Tentu saja An Yun-soo yang mendengar kabar ini menjadi sangat sedih. Apalagi beberapa videonya telah ditonton warga Korea, yang mana merupakan video itu video pribadi.
terungkap di malam kejadian, An Yunsu saat itu baru saja pulang dari membeli anggur untuk dinikmati bersama suaminya ini. Ia bersiap-siap untuk tempur, namun ketika masuk ia melihat banyak darah dan melihat suaminya yang sedang sekarat. Singkat cerita, reka adegan dimulai. Di sini An Yunsu dipaksa untuk memperagakan saat suaminya dibunuh. An Yunsu dengan tangan gemetar tak sanggup melakukan reka adegan ini. Ya karena bukan An Yunsu lah pelakunya. Di persidangan pun An Yunsu tidak didengar. Ia dicap sebagai istri yang tega membunuh suaminya sendiri. Sementara di sisi lain telah terjadi pembunuhan di sebuah rumah mewah. Dua pasangan pemilik klinik menjadi korbannya. Pelaku ini bernama Moen. Ia meracuni suami istri ini dengan sebuah cairan yang dicampurkan ke dalam makanan. Lalu ia mengambil ponsel korbannya ini untuk memancing Sehun putra mereka untuk dibunuh juga. Namun pandangannya teralihkan dengan sebuah berita yang menampilkan An Yunsu yang baru saja beres diadili. Di sini An Yunsu berteriak mengatakan bahwa bukan dialah pelaku yang telah membunuh suaminya. Moen terlihat tertarik. Di sini ia membuka wignya. Lalu ia pun tersenyum. Tanpa disadari ternyata Sehun sedari tadi menyadari keberadaan Moen di rumahnya. Bahkan ia melihat melalui CCTV bahwa kedua orang tuanya telah dibunuh. Ia pun meminta bantuan para polisi untuk segera menangkap Moen. Moen pun ditangkap dan di sini ia diinterogasi. Di sini Moen menjawab tanpa ekspresi dan terkesan mengejek para detektif. Moen mengatakan bahwa ia awalnya bekerja di klinik dua pasangan itu, namun makin sini dua orang itu malah memperlakukannya seperti pembantu, yang mana pada akhirnya Moen memilih untuk meracuninya hingga meninggal. 약물은 미리 준비했던 거고 저 재수 없는 부부를 죽여야겠다. 웃음 나오냐? Hingga seorang psikiater pun didatangkan, ia bernama Dr. Lee. Di sini ia menanyai motif Moen sebenarnya. Namun di sini jawaban Moen tetap sama seperti sebelumnya. Dr. Lee yakin bahwa perempuan di hadapannya ini adalah seorang psikopat. 땅바닥에 떨어진 물고기처럼 입술을 자기 이빨로 막 물어뜯고 손발은 나뭇가지처럼 천천히 죽어갔어요. Sebelum dibawa ke penjara, Moen ditanya oleh beberapa wartawan. Di sini ia ditanya tentang motifnya sampai ia rela meracuni seseorang hingga meninggal. Moen di sini menjawab bahwa dua orang itu bukanlah orang baik dan anaknya pun bukan orang baik juga. Maka dari itu bersiaplah untuk menerima hukuman dari Tuhan. Sementara itu An Yunsu di penjara mendapatkan masalah. Setelah tahu Moonjun sahabatnya tega menitipkan sop ke sebuah penitipan anak, tentu saja hati An Yunsu sebagai seorang ibu pun merasa hancur. Suasana hatinya menjadi semakin kacau. Di sini ia kembali ke selnya. Ia menangis dengan keras dan membuat teman satu selnya tak nyaman dan mengajaknya berkelahi. Tentu saja An Yunsu yang suasana hatinya sedang kacau pun merespon tantangan itu. Kebetulan hari ini juga Moen dimasukkan ke penjara Gyeongbuk-gu. Ia melakukan pemeriksaan sebelum masuk ke selnya. Lalu ketika berjalan ke arah selnya, di sini ia berpapasan dengan An Yunsu yang sedang dilarikan ke ruang perawatan karena terluka. Dan tak hanya An Yunsu, Moen juga mendapat perlakuan intimidasi dari teman satu selnya yang mengakibatkan Moen harus dihajar habis-habisan. Namun di sini Moen bisa melakukan perlawanan. Hingga pada akhirnya ia harus dipindahkan ke sel isolasi. Ketika di sel isolasi, Moen menyadari bahwa An Yunsu juga berada di sini. Karena sel mereka bersampingan, di sini Moen mencoba menyapa An Yunsu dan tentu saja An Yunsu bingung kenapa Moen bisa tahu tentang dirinya. Lalu Moen menjawab sebelum ia ditangkap ia melihat sebuah berita yang memperlihatkan An Yunsu. Moen melihat bahwa An Yunsu berkata dengan jujur bahwa An Yunsu bukan pelaku yang telah membunuh suaminya sendiri.
Dan Moon mengajukan sebuah kesepakatan pada An Yunsu, yaitu bagaimana jika Moon mengaku sebagai pembunuh Lee Ki-dae dan An Yunsu bisa bebas dari penjara dan bertemu Sop putrinya. Tentu saja di sini An Yunsu kaget kenapa Moon mau melakukan pengakuan palsu ini untuk dirinya. Padahal mereka pun baru kenal, tapi Moon tidak mempermasalahkannya. Ia mengatakan bahwa kesepakatan ini tidak gratis. An Yunsu harus melakukan sesuatu untuk ini. Dan ternyata An Yunsu pun setuju. Ketika sidang juri dimulai, di sini Moon mengakui perbuatannya karena telah meracun 2 orang hingga meninggal. Lalu di sini juga Moon tiba-tiba mengaku bahwa sebenarnya ia juga telah membunuh orang lain, yaitu Lee Ki-dae. Tentu saja orang-orang di ruangan sidang juri ini terkejut dengan pernyataan Moon ini. Para hakim menanyakan kembali apakah ucapan Moon itu benar. Lalu di sini Moon menegaskan kembali bahwa ia telah membunuh Lee Ki-dae. Jadi total orang yang Moon bunuh lebih dari 2 orang. 여기서 하는 모든 말은 진실돼야 합니다. 신중하게 대답하세요. 자백하는 겁니다. Ketika Moon dan An Yunsu kembali ke sel isolasi, mereka di sini mengatur strategi untuk kedepannya karena tidak menutup kemungkinan nantinya para detektif akan menanyai motif Moon dan mencari bukti yang valid. Dan tentu saja media menjadi gencar, semua orang tidak percaya atas pengakuan Moon yang mengaku sebagai pelaku atas pembunuhan Lee Ki-dae. Dan di satu sisi si jaksa Baek Dong-hoon dan rekannya dimarahi oleh sang atasan. Kenapa mereka bisa lalai menangani kasus Lee Ki-dae ini? Di sini sang atasan meminta mereka berdua untuk menyelidiki kembali apakah benar Moon pelaku sebenarnya atau tidak. Lalu ketika Moon dan An Yunsu akan dibawa kembali untuk diinterogasi, di dalam mobil Moon memprovokasi An Yunsu mengungkit tentang kematian Lee Ki-dae. Tentu saja An Yunsu pun marah dan menyerang Moon lalu menggigitnya. Ternyata ini adalah rencana mereka berdua, tujuannya agar para sipir percaya dan detektif yang ada di mobil ini melihatnya secara langsung. Dan selain itu juga, ini adalah sebuah bukti bahwa kesepakatan mereka dimulai. Di ruang interogasi, An Yunsu memilih untuk diam dan tak banyak bicara. Di sisi lain, jaksa Baek Dong-hoon di sini lebih tertarik untuk menginterogasi Moon. Di sini ia menanyakan motifnya dan apakah ada bukti bahwa Moon membunuh Lee Ki-dae. Tentu saja Moon yang sebelumnya telah membahas ini dengan An Yunsu menjawab dengan lancar. Bahkan di sini ia sampai tahu betul untuk denah tempat Lee Ki-dae terbunuh, dan jaksa Baek Dong-hoon pun merasa janggal karena Moon bisa menjelaskan sedetail ini. Malam harinya, jaksa Baek Dong-hoon mengungkapkan kecurigaannya terhadap Moon. Ia mengatakan pada atasannya bahwa ia sangat curiga An Yunsu membuat sebuah kesepakatan dengan Moon, tapi untuk apa? Dan ia akan menyelidikinya sampai menemukan titik terangnya. 문장을 읽는 것처럼요. 살인 사건의 경우 왜 죽였는지부터 말하고 시작하는 거. 이유가 필요해? 사이코패스라면 더 그렇죠. Lalu pada esok harinya, jaksa Baek Dong-hoon dan orang-orangnya pergi ke penjara Gyeonggi-bukgu. Di sini ia mendatangi sel isolasi An Yunsu dan Moon. Ia melihat selnya apakah ada yang janggal atau tidak, namun mereka tidak menemukan kejanggalan sama sekali. Lalu berlanjut ke sel umum mereka. Di sini bahkan teman-teman satu sel An Yunsu juga ikut diperiksa. Namun nihil sekali, para jaksa tidak mendapat bukti atau informasi apapun terkait kecurigaan tentang Moon dan An Yunsu yang membuat rencana. 또 벗어요. 아이 씨발 존나 씨 앵간히 좋아져. 아씨. 야, 벗어. Sepulangnya dari penjara Gyeonggi, di sini jaksa Baek Dong-hoon meminta agar esok harinya Moon melakukan tes poligraf untuk mengetahui apakah ia bohong atau tidak. An Yunsu menunjuk seorang pengacara yang kurang terkenal. Pengacara ini bernama Jang Jong-gu. Di sini ia sangat berterima kasih karena telah mempercayainya untuk menjadi pengacara untuk menangani kasusnya ini. Pengacara Jang meminta untuk An Yunsu menceritakan semuanya tanpa terkecuali. Lalu setelah itu Moon melakukan tes poligraf. Di sini jaksa Baek Dong-hoon datang untuk melihat tes ini secara langsung. Pengacara Jang juga datang dan ia menyaksikan tes poligraf ini. Pertanyaan demi pertanyaan telah dilontarkan, namun khususnya jaksa Baek Dong-hoon belum mendapatkan hasil yang ia inginkan sampai-sampai ia mengacaukan tes poligraf kali ini. Dan singkat cerita, hari demi hari pun berlalu
Dan karena kegigihan pengacara Jang yang memperjuangkan An Yun-soo dengan sungguh-sungguh akhirnya tercapai. Ia berhasil mendapatkan izin dari hakim agar An Yun-soo bisa bebas bersyarat. Jaksa Baek Dong-hoon yang mendapat kabar ini merasa kesal karena penyelidikannya tidak membuahkan hasil sama sekali. Ia mengamuk dan menghancurkan telepon yang sedari tadi berbunyi. Esok harinya, hari kebebasan An Yun-soo pun tiba. Di sini ia dikerumuni banyak wartawan. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya fokus untuk segera kembali pada sop putri kecilnya. Jaksa Baek Dong-hoon merasa malu tidak becus menangani kasus ini. Hingga pada akhirnya ia memilih untuk mengundurkan diri dari statusnya sebagai jaksa. Namun di sini sang atasan mencoba menguatkan Jaksa Baek Dong-hoon dan memintanya untuk menyelidiki lagi dan menuntaskan kasus ini. Sementara di sisi lain, An Yun-soo telah tiba di rumahnya dan tak lama berselang seorang pengawas yang bernama Baek Sun-dok datang untuk memasangkan gelang kaki pada An Yun-soo. Di sini ia mengatakan agar An Yun-soo jangan keluar pada malam hari dan An Yun-soo jangan bepergian jauh melewati batas gelang kaki ini. Jika itu terjadi, pihak keamanan akan datang untuk menangkap An Yun-soo kembali. Pada malam harinya, An Yun-soo gelisah tak bisa tidur, memikirkan kesepakatannya dengan Mo-eun, yaitu harus membunuh Ko Se-hoon, anak dari orang yang Mo-eun racun. Ia mencari informasi dari beberapa artikel. Sementara di sel isolasi, Mo-eun juga sangat gelisah sampai-sampai ia bermimpi buruk tentang kejadiannya di masa lalu. Lalu pada esok harinya, An Yun-soo pergi berbelanja. Ia diperhatikan oleh beberapa orang yang mengenalnya sebagai seorang perempuan yang membunuh suaminya. Dan tentu saja ia merasa tidak nyaman. Kejadian tadi di tempat belanja An Yun-soo ceritakan pada pengacara Jang. Di sini pengacara Jang menanggapinya dengan santai dan mengatakan bahwa itu bukanlah suatu yang harus dianggap serius oleh An Yun-soo. Di sel isolasi, Mo-eun mendapatkan obat yang dia minta dari sipir. Ia beralasan obat itu untuk mengatasi masalahnya yang tidak bisa tidur. Namun itu bohong. Setelah sipir pergi, Mo-eun mengeluarkan obat itu dan menyimpannya di sebuah kotak mie. Lalu pada esok harinya An Yun-soo diikuti oleh Jaksa Baek Dong-hoon. Dia ditanyai bagaimana cara An Yun-soo membuat kesepakatan dengan Mo-eun. Tentu saja An Yun-soo menyangkal itu. Di sini ia mengatakan bahwa tidak terjadi kesepakatan apapun. Dan di sini An Yun-soo mengatakan bahwa kedatangan Jaksa Baek Dong-hoon membuatnya merasa tidak nyaman. Sementara itu Mo-eun mendapat seorang pengacara yang sukarela untuk membantunya. Pengacara ini bernama Jin Yong-in. Ia mengatakan bahwa ia siap untuk membantu Mo-eun mendapatkan keadilan. Tentu saja Mo-eun yang mendengar itu menanyakan apa yang sebenarnya pengacara Jin inginkan. Dan di sini pengacara Jin mengatakan alasan sebenarnya ia diminta oleh istrinya untuk membantu Mo-eun. Meskipun Mo-eun bersalah, tapi Mo-eun harus mendapatkan keadilan yang seimbang di negara ini. Di sisi lain, An Yun-soo pergi ke tempat Ko Se-hoon. Di sini ia melihat-lihat kondisi sekitar rumah ini. Tujuannya agar nanti rencana yang akan ia jalankan mulus tanpa hambatan. Ia membawa beberapa pesan yang tertempel di depan rumah Ko Se-hoon. Dan di penjara nama Mo-eun menjadi terkenal. Ia dikenal sebagai penyihir yang keji dan tak punya hati. Bahkan ketika ia akan diganggu, seorang senior di penjara menasihati tahanan muda ini agar tidak mengganggu Mo-eun. Dan sepulangnya dari menjemput sop, An Yun-soo memilih jalan memutar untuk kembali memantau situasi rumah Ko Se-hoon. Lalu tak lama berselang ia mendapatkan pesan dari pengacara Jang bahwa Mo-eun menitipkan sebuah surat untuknya pada pengacara Jin. Esok harinya An Yun-soo mendapatkan surat itu. Ia bertemu dengan pengacara Jin di kantor pengacara Jang. Di sini pengacara Jin memberikan semangat pada An Yun-soo untuk menghadapi kasusnya saat ini. 절대 안 봅니다. Lalu pada malam harinya di sini An Yun-soo sangat merasa gelisah setelah membaca surat dari Mo-eun yang menanyakan kabarnya. Dan di sini Mo-eun meminta agar An Yun-soo segera menyelesaikan tujuannya karena Mo-eun selalu mengawasi An Yun-soo. Tentu saja An Yun-soo yang membaca surat itu langsung merasa gelisah. Dan mau tidak mau An Yun-soo pun pergi ke rumah Ko Se-hoon untuk menuntaskan tugasnya. Ketika pintu terbuka, Yun-soo langsung menusuknya. Namun sayang sekali itu hanyalah mimpi. Dan An Yun-soo pun terbangun lalu pergi untuk keluar dari kamar. Dan tiba-tiba
Dan itu juga hanya sebatas mimpi. An Yunsu mendapatkan telepon dari pengacara Jang yang menanyakan keadaan An Yunsu saat ini. Dan An Yunsu pun menjawab dengan tenang bahwa dia baik-baik saja. Ketika telepon ditutup, An Yunsu menutup gorden jendela. Namun dia menyadari bahwa ada orang yang mengintainya. Dan itu terbukti benar ketika ia mematikan lampu, terlihat jelas ada orang yang mau masuk ke rumahnya. Tentu saja An Yunsu pun langsung mengejar orang itu karena orang itu persis seperti orang yang waktu itu keluar dari tempat suaminya di saat terbunuh. Dan akibat pengejaran ini, alarm gelang An Yunsu pun berbunyi karena dia keluar lewat jam 10 malam. Pihak keamanan bergegas cepat untuk menangkap An Yunsu. Sementara di sisi lain, di penjara para sipir dikerahkan untuk mencari Moon yang tiba-tiba hilang dari sel isolasi. Ia menghilang tanpa diketahui petugas yang berjaga di malam itu. Bahkan CCTV yang Moon lalui mendadak rusak. Di selnya, Moon meninggalkan koran yang telah ia gambar lingkaran pada wajah An Yunsu dan pengacara Jang. Para sipir menggeledah setiap sel yang ada. Kabar bahwa An Yunsu membuat masalah pun telah sampai pada pengacara Jang dan juga jaksa Baek Dong Hoon. Pengacara Jang segera bergegas pergi ke rumah An Yunsu untuk membawa Sop ke rumah sakit. Ya, karena sebelumnya An Yunsu melakukan perlawanan ketika akan ditangkap oleh petugas keamanan. Ketika tiba di sini, pengacara Jang meminta agar melepaskan borgol An Yunsu karena ia yakin An Yunsu tidak akan kabur karena anaknya ada di sini. Setelahnya, pengawas Baek Sundok dan pengacara Jang menyaksikan rekaman ketika An Yunsu ditangkap. Di sini Jang sangat kecewa kenapa polisi mengabaikan permintaan An Yunsu untuk menangkap orang yang ia kejar. Dan tak lama berselang, pengacara Jang mendapatkan rekaman CCTV bahwa benar An Yunsu mengejar seseorang. Rekaman ini menjadi bukti bahwa An Yunsu tidak sengaja membuat masalah dan polisi ini malu lalu meminta maaf. Ketika mereka akan pulang, di sini jaksa Baek dan detektif Ryu menghampirinya. Jaksa Baek mengatakan bahwa Moon kabur dari selnya dan menunjukkan foto koran yang telah Moon gambar. Tujuan jaksa Baek melakukan ini untuk melihat respon An Yunsu, apakah benar ia bekerja sama atau tidak dengan Moon. Dan ternyata Moon ada di ruang perawatan. Di sini ia dirawat karena sebelumnya ia tiba-tiba digigit laba-laba beracun dan dokter mengatakan bahwa Moon telah diberi obat tidur dan ia tertidur selama 30 menit. Tapi ternyata Moon tidak tidur. Kabar Moon yang ada di penjara telah disampaikan oleh pengacara Jin pada pengacara Jang. Di sini pengacara Jin meminta agar An Yunsu jangan khawatir. Lalu setelahnya An Yunsu menyusun setiap kecurigaannya selama ini tentang orang yang berhoodie hitam yang sebelumnya ia temui. Ia menyangka bahwa pelaku teror sebelumnya dilakukan oleh Moon, tapi ia mencoba menepis kecurigaan itu. An Yunsu sangat tertekan dengan ini, apalagi ia harus segera menuntaskan kesepakatannya dengan Moon untuk membunuh Ko Se-hoon. Ketika di penjara, Moon dipindahkan dari sel isolasi ke sel umum. Di sini ia disambut oleh para tahanan yang terlihat segan terhadapnya. Ya, karena berita kekejamannya telah tersebar luas ke seluruh penjara. Di sini Moon hampir saja bertengkar dengan Walsun. Namun di sini Walsun memilih untuk mengalah. Dan sementara itu An Yunsu pergi ke studio tempat suaminya terbunuh. Di sini ia mencari beberapa barang yang mungkin akan menjadi barang bukti bahwa An Yunsu tidak bersalah. Lalu singkat cerita, hari persidangan Moon telah tiba. An Yunsu dan pengacara Jang ikut datang ke persidangan ini, namun di ruangan yang berbeda. Mereka menonton melalui layar. Pengacara Jin membeberkan pembelaannya untuk Moon. Namun di sini Moon bicara pada kamera seperti mengisyaratkan agar segera cepat menyelesaikan tugasnya. Jangan sampai terlambat.
Jaksa Baek Dong-hoon yang menyadari itu mencoba menyela di persidangan ini dan ia menanyakan apa yang Moon katakan di kamera. An Yun-soo yang melihat ini menjadi gelisah, takut Moon tiba-tiba menyebutkan nama An Yun-soo. 피고인, 왜 그런 말을 한 거죠? 거꾸는 듣고 판단하겠습니다. Lalu Moon menjelaskan bahwa ia hanya menguatkan dirinya sendiri. Ia menjelaskan pada sang hakim bahwa hidupnya akan berakhir di sini. Jangan pikirkan yang lain-lain. Dan akhiri hidup ini dengan rendah hati. Dan An Yun-soo yang mendengar ini menjadi lega. Setelah persidangan selesai, Moon dihampiri oleh kakeknya Sehun. Di sini ia berkata agar Moon menepati ucapannya saat di persidangan tadi. An Yun-soo setelah pulang dari persidangan pergi membuntuti Sehun. Ia mengikutinya untuk membuat rencana untuk nanti menghabisinya. Sementara di tempat yang berbeda, kini dua pengacara ini pergi ke tempat forensik. Tujuannya untuk memastikan apakah ada sidik jari orang lain di pecahan botol itu. Pada esok harinya, An Yun-soo melakukan konseling ke pengawas Baek Sun-dok. Di sini pengawas Baek menunjukkan rute perjalanan An Yun-soo beberapa hari ini. Dan An Yun-soo pun kaget karena di rute itu terlihat jelas bahwa An Yun-soo beberapa kali melewati rumah Ko Sehun. Lalu setelahnya An Yun-soo pergi tanpa berkata apapun lagi. Namun ketika akan menaiki lift, ia kebetulan berpapasan dengan Sehun yang baru keluar dari ruangan pengawasan remaja. An Yun-soo mengikuti Sehun ke basement. Di sini ia sudah bulat untuk membunuh Sehun sekarang juga. Namun ia gagal karena ada seseorang yang menunggu Sehun di sana. Hingga pada akhirnya An Yun-soo kembali lagi ke ruangan pengawas Baek Sun-dok. Di sini ia pura-pura ingin makan ramyeon bersama. Dan ketika akan memberikan ramyeon, di sini An Yun-soo sengaja menumpahkan kuah ke baju pengawas Baek Sun-dok. Tentu saja pengawas Baek yang bajunya kini kotor pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya. Kesempatan ini dijadikan peluang untuk mencari informasi tentang Sehun. Dan setelah membuka beberapa file, pada akhirnya An Yun-soo mendapatkan data Sehun. Di sini ia langsung memotretnya. Bertepatan dengan itu pengawas Baek kembali. Namun untung saja An Yun-soo telah selesai memotret. Di sini pengawas Baek memastikan komputernya. Namun pengawas Baek mengira An Yun-soo hanya ingin melihat laporan terkait dirinya saja. 말해요. 여기 있는 면담 기록 윤수 씨 보여줄 수 있으니까. Setelah di rumah, An Yun-soo mencari data tentang Sehun. Ternyata usut punya usut, Sehun pernah terjerat kasus pada 30 Maret 2020 tentang distribusi video ilegal yaitu video seks siswi SMP. Namun Sehun tidak dipenjara karena kebetulan waktu itu umur Sehun masih di bawah umur. Dan esok harinya Moon dan tahanan lainnya diberi hiburan oleh kepala sipir penjara. Mereka diberi kesempatan untuk menonton film. Moon diikuti oleh Walsun yang mana ia diperintahkan oleh kepala sipir untuk terus mendampingi Moon. Moon muak pura-pura ke kamar mandi. Ia pun ditemani seorang petugas. Namun ketika Moon masuk, kekacauan terjadi. Para tahanan berkelahi dan petugas yang menjaga Moon pun pergi. Ketika Moon keluar, ia melihat seorang tahanan yang disiksa. Wajahnya dilakban. Tahanan ini hampir mati karena tidak bisa bernapas. Ternyata benar saja setelah beberapa menit tahanan ini kehilangan kesadarannya. Moon yang melihat itu bergegas untuk menghampirinya dan melakukan pertolongan pertama agar tahanan ini mendapatkan kesadarannya kembali. Namun tiba-tiba Moon tersadar di ruang perawatan. Kepalanya masih pusing karena dipukul oleh sipir. Tahanan yang tadi ia selamatkan sangat berterima kasih dan ia telah menjelaskan semuanya pada kepala sipir bahwa Moon tadi hanya membantunya agar tetap hidup. Scene berpindah pada An Yun-soo dan pengacara Jang yang pergi ke studio untuk mencari barang bukti bahwa An Yun-soo tidak bersalah. Lalu pada akhirnya An Yun-soo dan pengacara Jang melihat sebuah bekas jam yang tidak terciprati darah. Lantas pengacara Jang yang menyadari bahwa ini terlihat seperti jam Moon langsung meminta pengacara Jin untuk mengambil jam yang Moon gunakan. Dan kebetulan sekali Moon saat ini sedang bersama pengacara Jin dan Moon di sini menolak untuk menyerahkan jamnya ini. Dan Moon berpesan agar An Yun-soo jangan berpikir aneh-aneh. Bertepatan pada saat itu juga An Yun-soo mendapatkan pesan dari pengirim anonim yang memintanya agar segera menyelesaikan tugasnya tanpa menunda lagi.
Kalau tidak, ia akan membatalkan kesepakatannya. Pada esok harinya, pengacara Jin dan pengacara Jang membahas bersamaan Yunsu untuk kasus Moen. Mereka semua di sini khawatir nanti Moen akan mencabut pernyataannya di persidangan. Maka dari itu mereka harus segera mendapatkan bukti yang sangat kuat. Lalu tak lama berselang, An Yunsu mendapat panggilan dari guru TK Sop yang mengatakan bahwa Sop telah menghilang. Tentu saja mereka segera bergegas pergi untuk mencari Sop. An Yunsu sangat khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan pada Sop. Kedua pengacara ikut mencari keberadaan Sop di tempat ini. Dan ternyata Sop dibawa oleh seorang perempuan. Lalu seorang petugas di taman bermain ini segera memanggil An Yunsu untuk menemui anaknya karena sekarang telah ketemu. Ketika An Yunsu tiba, ia sangat berterima kasih pada perempuan ini yang telah menemukan anaknya. Di sini ia menyebut nama An Yunsu. Tentu saja Yunsu di sini kaget dan bertanya, "Kenapa kamu tahu aku?" Dan perempuan ini mengatakan bahwa dirinya diperintahkan oleh Moen untuk segera menyampaikan pesan agar An Yunsu segera menyelesaikan tugasnya. An Yunsu yang mendengar itu pun langsung kaget dan bertepatan dengan itu para pengacara datang. Di sini perempuan ini tergesa-gesa untuk pergi. Pengacara Jang menghentikannya dan berkata akan mengganti uang yang telah perempuan itu keluarkan untuk membeli balon dan bando untuk Sop. Namun perempuan ini menolak karena ia hanya disuruh saja. Tentu saja pengacara Jang yang mendengarnya kaget apa maksud dari ucapannya barusan. Ketika perempuan ini semakin terpojok, An Yunsu langsung meminta agar pengacara Jang membiarkannya pergi. Dan pada malam harinya, An Yunsu bertekad harus menghabisi Sehun segera mungkin. Ia mengganjal gelangnya lalu menghancurkannya dengan palu. Dan ia membuat laporan palsu bahwa gelangnya rusak karena tadi terjatuh dari sepeda dan terbentur keras. Yunsu pergi menggunakan sepeda. Di malam yang sunyi ini ditambah derasnya hujan, An Yunsu telah tiba di halaman rumah kos Sehun. Di sini ia menekan bel untuk masuk. Tentu saja Sehun bertanya siapa dan ada urusan apa. Yunsu di sini menjawab bahwa ia seorang teknisi yang akan memperbaiki saluran gas di rumah Sehun, yang mana pada akhirnya Sehun percaya dan mengizinkan An Yunsu masuk. Sehun kembali ke atas untuk bermain game, namun tanpa sengaja pisau yang dibawa Yunsu terjatuh dan untung saja Sehun tidak menyadarinya. Yunsu berjalan perlahan, lalu ketika sampai di atas, tiba-tiba 경동맥이 지나가는 자리. 맞는 거라고 생각해. Setelah itu An Yunsu bergegas untuk segera pulang ke rumahnya. Ternyata di jalan ada pengawas baik Sundok yang kini akan menuju ke rumah An Yunsu. Ia mencoba menelpon beberapa kali An Yunsu namun tidak ada merespon. An Yunsu terburu-buru hingga akhirnya ia harus jatuh karena hampir tertabrak sebuah truk. Ia bangkit lagi karena buru-buru takut pengawas baik Sundok segera datang ke rumah untuk memperbaiki gelang kakinya ini. Pengawas baik Sundok sudah sampai. Di sini ia mencoba memanggil An Yunsu namun tidak ada jawaban. Bahkan ia melihat ponsel An Yunsu yang ada di sana. Pengawas baik Sundok menelpon keamanan untuk segera datang. Namun tiba-tiba 오셨어요. setelah masuk ia melihat tangan Yunsu berdarah dan meminta Yunsu untuk segera mengobatinya. Setelahnya di sini Yunsu mengatakan bahwa ia terjatuh sangat keras hingga sampai-sampai bohlam yang ia beli untuk di halaman rumah pecah. 자전거 미끄러져가지고 전구도 깨지고. 진짜. Dan ketika pengawas baik Sundok pulang, ia langsung memeriksa hasil gambar yang ia ambil ketika selesai membunuh Ko Sehun. Lalu An Yunsu membakar pakaian dan barang bukti lainnya. Moen dikunjungi oleh pengacara Jin dan di sini pengacara Jin memberikan sebuah file yang hari ini ia terima. Ternyata isi file itu adalah foto-foto Ko Sehun yang terbunuh. Moen langsung merobek dan memakan foto itu. Ketika Moen kembali ke sel, di sini ia melihat seorang tahanan baru yang bernama Gu Hiyong. Ia terlihat masih muda
dan alasannya ditangkap karena terlibat dalam judi online. Moon duduk di sini, ia membayangkan kematian Ko Sehun. Sementara itu, jaksa Baek Dong-hoon mendapatkan laporan tentang An Yun-soo yang bergerak janggal. Untuk memastikannya, ia langsung pergi ke kantor pengawas Baek Sundok untuk melihat rute yang selalu dilewati An Yun-soo. Namun di sini pengawas Baek Sundok menolak untuk memperlihatkannya. Dan An Yun-soo merasa gelisah karena telah membunuh Ko Sehun. Ia teringat dengan kejadian semalam ketika ia menjalankan aksinya, dan untuk memastikannya aman, apakah ada yang ia lewatkan atau tidak, ia langsung pergi ke rumah Ko Sehun, dan setelahnya ia pun langsung pergi. Moon melihat berita Ko Sehun yang dikabarkan menghilang, ia pun senang, dan pada malam harinya Moon mendapatkan obat yang sebelumnya ia minta. Namun obat itu Moon kumpulkan kembali. Lalu ketika semua orang sudah terlelap, Moon mengambil obat itu dan memakan semuanya. Ya, tujuannya untuk mengakhiri hidupnya. Dan di saat Moon sedikit sadar, ia melihat bayangan Gu Hyong yang mengatakan bahwa Gu Hyong kenal terhadap orang-orang yang Moon bunuh. Ketika Moon dilarikan ke rumah sakit, di sini ia mengingat kejadiannya di masa lalu. Hari itu Moon terlihat ceria melayani beberapa warga Thailand. Ya, karena Moon adalah dokter yang sukarela membantu orang-orang yang terkena penyakit. Pada malam harinya, An Yun-soo melihat berita. Di sini ia tahu bahwa Moon sekarang dilarikan ke rumah sakit terdekat karena sebelumnya mencoba untuk bunuh. Di sini An Yun-soo membulatkan tekadnya untuk menemui Moon. Ketika sampai di sini, An Yun-soo dipuji oleh Moon yang telah menyelesaikan tugasnya. Namun di sini Moon meminta agar An Yun-soo menceritakan kronologi di saat Ko Sehun dibunuh. Namun ketika An Yun-soo menjelaskan kronologinya, Moon tidak percaya, dan di sini ia menyimpulkan bahwa An Yun-soo telah berbohong. Tentu saja An Yun-soo langsung memberikan bukti foto pada Moon agar percaya. Namun Moon tetap tidak percaya, dan di sini ia mengatakan bahwa sebelumnya ia telah mendapatkan foto yang asli, namun foto itu telah ia telan. Dan ternyata dugaan Moon itu benar karena di saat Yun-soo menjalankan tugasnya, ia tidak membunuh Sehun, melainkan ia menyuruh Ko Sehun untuk bersembunyi saja. Tentu saja An Yun-soo yang sudah diketahui berbohong langsung meminta maaf dan meminta kesempatan untuk menjalankan tugasnya sekali lagi. Yun-soo tidak mau nanti Moon menarik kembali pernyataannya di persidangan. Namun Moon mengatakan bahwa percuma Yun-soo melakukan itu. Ya, karena sekarang Sehun yang harusnya dibunuh oleh An Yun-soo sekarang sudah dibunuh oleh orang lain. Itu terbukti ketika Ko Dong-uk pergi untuk mencari Ko Sehun di rumah lamanya. Ketika masuk, ia melihat banyak bekas darah di lantai. Dong-uk menelusuri arah dari bekas darah ini hingga sampailah Ko Dong-uk di basement. Ia melihat darah itu berhenti di dekat kulkas. Dan ketika ia buka, ternyata Ko Sehun sudah meninggal dan jasadnya ada di dalam kulkas ini. Untuk memastikannya, An Yun-soo pergi ke rumah Sehun dan ternyata benar warga sudah berkumpul dan jasad Sehun dibawa ke ambulan. Kakek Sehun yaitu Ko Dong-uk melihat An Yun-soo datang ke TKP ini. Bahkan pengacara Jang berpapasan dengan An Yun-soo. Tim dikerahkan untuk mengamankan beberapa barang bukti di TKP ini. Jaksa Baek Dong-hoon tidak menyangka Ko Sehun bisa mati setragis ini. Sementara itu, setelah Sehun berhasil diautopsi, Ko Dong-uk dihampiri oleh jaksa Baek Dong-hoon. Di sini ia menanyakan kasus detail yang dilakukan oleh Sehun di masa lalu, namun Ko Dong-uk tidak meresponnya. Sementara itu, An Yun-soo semakin tidak tenang, bahkan ia menduga bahwa orang yang telah membunuh Sehun adalah perempuan berkacamata waktu itu. Ia melihat bungkus roti yang pernah Sop ambil, dan di sini ia melihat merek toko roti Pojim. Ia menyelidikinya di internet. Dan An Yun-soo berniat untuk mendatangi toko roti itu. Namun ketika akan pergi, pengacara Jang menghampirinya. Lalu setelahnya pengacara Jang menanyakan kenapa An Yun-soo ada di TKP Sehun terbunuh. Dan kenapa waktu itu An Yun-soo menyamar sebagai dokter di rumah sakit hanya untuk menemui Moon. Ketika Yun-soo sampai di toko roti Pojim, di sini ia langsung masuk dan menghampiri perempuan berkacamata ini. Tanpa basa-basi, Yun-soo menanyakan apakah dia yang telah membunuh Ko Sehun atas perintah Moon. Tentu saja perempuan berkacamata ini mengelak tuduhan itu dan ia mengatakan bahwa Moon tidak menyuruhnya untuk melakukan hal yang keji. Ya, karena Moon adalah orang yang baik.
Sementara itu, Jaksa Baek Dong-hun telah mendapat informasi tambahan dari Detektif Ryu terkait Kang Somang korban pelecehan Ko Se-hun. Kang Somang memiliki seorang kakak perempuan bernama Kang So-hee. Namun, Kang So-hee telah meninggal di perbatasan Thailand dan Myanmar. Mobilnya mengalami kecelakaan dan terbakar. Diketahui Kang So-hee adalah lulusan sekolah kedokteran yang bekerja di organisasi sukarelawan medis. Jaksa Baek Dong-hun yang masih penasaran dengan kasus Kang Somang, ia langsung datang ke kantor pembela umum untuk menggali informasi lebih dalam. Dan diketahui bahwa Kang Somang waktu itu kalah dalam sidangnya karena Ko Se-hun dari keluarga berada yang bisa menyuap para hakim. Hingga pada akhirnya Kang Somang memilih mengakhiri hidupnya sendiri, dan tak lama dari itu ayahnya ikut mengakhiri hidupnya juga. Ya, karena mereka tidak sanggup menahan aib karena Kang Somang telah dilecehkan, apalagi videonya telah tersebar. Dan kita akan flashback ketika Kang Somang sebelum mengakhiri hidupnya sendiri. 너 가만 안 둔다고 했지. Setelah itu, Jaksa Baek Dong-hun pergi menemui Moen yang akan pulang dari rumah sakit. Ia meminta waktu sebentar pada kepala sipir. Lalu di sini Baek Dong-hun langsung menunjukkan kasus Ko Se-hun di masa lalu yang telah menyebarkan video seks ilegal. Namun Ko Se-hun tidak dipenjara, dan apalagi ada sebuah pengakuan dari teman dekat korbannya bernama Nona P yang mengatakan bahwa Kang Somang pernah melakukannya juga sebelumnya. Ya, bisa dibilang Kang Somang ini adalah wanita penghibur. Tujuan Jaksa Baek Dong-hun adalah untuk memancing Moen, apakah dia akan mengaku atau tidak sebagai Kang So-hee. Ya, karena Jaksa Baek Dong-hun tahu bahwa Moen adalah Kang So-hee yang dikabarkan telah meninggal. Ia sangat yakin dengan prediksinya ini. Jaksa Baek Dong-hun menerima panggilan dari Detektif Ryu yang mengatakan bahwa rambut An Yun-soo ditemukan di TKP Se-hun terbunuh. Setelahnya Jaksa Baek menyalahkan Moen karena sekarang An Yun-soo menjadi pembunuh lagi. Di tempat yang berbeda, seorang reporter mendapat panggilan dari anonim. Di sini ia ingin melaporkan kematian Ko Se-hun yang ada kaitannya dengan Moen, dan tentu saja reporter ini tertarik. Moen yang hari ini akan mendapat kunjungan dari pengacara Jin melihat teman Ko Se-hun yang mengunjungi Gyeong-hee. Ia menatapnya dengan tajam, lalu ketika akan kembali ke selnya pun Moen terus menatap tajam ke arah Gyeong-hee. Puncaknya ketika di dalam sel, ketika Moen mendengar berita bahwa kasus yang menimpa Kang Somang adalah kasus yang ringan, ya karena korban dan pelaku memiliki ketertarikan satu sama lain, dan informasi ini didapatkan dari Nona P. Moen yang melihat Gyeong-hee gelisah mendengar berita ini langsung menyimpulkan bahwa Nona P yang melaporkan tentang Kang Somang ini adalah Gyeong-hee. Ya, dan kita bisa tahu bahwa Moen ini adalah Kang So-hee, kakak dari Kang Somang. Ia pun langsung marah, dan inilah yang terjadi. Sementara itu, Jaksa Baek Dong-hun sekarang ada di ruang pengawasan Baek Sun-dok. Di sini akhirnya mereka tahu bahwa sebelum kematian Ko Se-hun, An Yun-soo beberapa kali melewati daerah Ko Se-hun terbunuh. Para polisi dikerahkan untuk menangkap An Yun-soo. Dan di sisi lain, An Yun-soo kini didatangi oleh Ko Dong-uk. Ia masuk dengan paksa. An Yun-soo sangat ketakutan. Di sini Ko Dong-uk mengatakan kenapa An Yun-soo ada di TKP cucunya terbunuh. Lalu setelahnya, para polisi berpapasan dengan An Yun-soo, mereka pun langsung mengejarnya. Lalu An Yun-soo melihat sebuah berita bahwa dirinya diduga sebagai pelaku atas kematian Ko Se-hun karena di TKP telah ditemukan sehelai rambut An Yun-soo. Dan An Yun-soo yang menyadari polisi sedang mengejarnya langsung tancap gas. Di sisi lain, Gyeong-hee yang saat ini dibawa ke ruang perawatan karena mengalami serangan panik langsung ditenangkan oleh kepala sipir bahwa nanti Moen akan dipindahkan. Di sini Gyeong-hee melihat sebuah kabel dan memikirkan rencana. Dan ketika akan kembali ke sel, kepala sipir teralihkan oleh tahanan yang berisik di malam hari dan kepala sipir menegurnya. Namun
Tanpa disadari, Gyeonghee melilitkan kabel itu. Flashback di masa lalu, saat itu Moon alias Kang So-hee sedang melakukan tugasnya sebagai sukarelawan di Thailand. Ia sangat ceria dan sukarela membantu warga di sana. Suatu hari, Kang So-hee mendapatkan pesan dari Kang Soma, namun ia mengabaikan pesan itu. Dan ketika Kang So-hee akan membagikan air gratis, tiba-tiba badannya lemas dan ia kehilangan kesadarannya. Ketika terbangun, dirinya sudah ada di ruang perawatan. Di sini temannya melihatkan banyak notifikasi pesan dan panggilan yang tak terjawab untuk Kang So-hee. Ia pun panik dan langsung pergi ke tempat sinyal bisa diakses. Namun betapa hancurnya hati Kang So-hee ketika ia melihat sang adik dilecehkan dan banyaknya pesan minta tolong dari sang adik. Puncaknya ketika Kang So-hee mendapat kabar bahwa adiknya dan ayahnya telah meninggal dunia karena mengakhiri hidupnya sendiri. Kang So-hee terkulai lemas. Ia sangat merasa bersalah kenapa tidak bisa merespon sang adik ketika adiknya membutuhkan bantuannya. Ia sangat depresi menghadapi kenyataan pahit ini. Temannya meminta agar So-hee segera pulih. Jika Kang So-hee ingin membalas dendam, maka Kang So-hee harus segera bangkit kembali. Kembali ke penjara, Gyeonghee hampir saja meninggal. Pembuluh darahnya pecah, para sipir panik dan dokter juga panik. Karena tidak mungkin mendapat bantuan dari rumah sakit secepatnya, maka mau tidak mau sipir membuka sel Moon untuk meminta bantuannya. Di tempat yang berbeda, jaksa Baek Dong-hoon menggeledah rumah An Yun-soo. Di sini ia mendapatkan beberapa bukti terkait kematian Ko Se-hoon. Jaksa Baek bingung siapa orang yang berhoodie hitam sebenarnya. 이거 보고 날 수 있습니까? Kembali ke penjara, Moon diminta untuk ikut ke rumah sakit, ya karena nanti pihak rumah sakit akan bertanya tindakan awal yang dilakukan pada pasien, dan mau tidak mau Moon ikut ke rumah sakit. Penggeledahan juga dilakukan di kantor pengacara Jang. Di sini pengacara Jang marah kenapa jaksa Baek selancang ini. Namun jaksa Baek menjelaskan bahwa An Yun-soo terlibat atas kematian Ko Se-hoon. Bahkan ada beberapa bukti yang mereka dapatkan di rumah An Yun-soo. Pengacara Jang pun pergi untuk menenangkan diri. Namun di sini ia mendapatkan panggilan dari An Yun-soo. Pengacara Jang pergi ke rooftop agar tidak ada orang yang mendengarnya. Di sini An Yun-soo meminta agar pengacara Jang menemui Moon karena Moon tahu siapa pelaku yang membunuh Ko Se-hoon sebenarnya. Namun sebelum melanjutkan perbincangannya, jaksa Baek Dong-hoon tiba-tiba datang. Tentu saja pengacara Jang kaget. Dan detektif Ryu datang juga, langsung mengabari bahwa Moon ada di rumah sakit terdekat bersama kepala sipir. Tentu saja An Yun-soo yang mendengarnya segera pergi ke rumah sakit itu. Dan jaksa Baek mengambil ponsel pengacara Jang. Dan ia tahu bahwa orang yang tadi mengobrol dengan pengacara Jang adalah An Yun-soo. Jaksa Baek meminta pada detektif Ryu untuk segera melacak nomor ini. 이건 저 공중전화라는데요. 안윤수가 뭐라고 하던가요? Esok harinya, pengacara Jin mengunjungi Moon yang masih di rumah sakit. Di sini ia bertanya apakah Moon tahu sesuatu tentang kematian Ko Se-hoon. Ya karena pengacara Jin mendengar kabar dari pengacara Jang bahwa An Yun-soo mengatakan Moon tahu siapa pelaku sebenarnya. Moon tidak menjawab, ia langsung pergi keluar untuk minum air. Dan setelahnya ia kembali lagi duduk dan mengatakan, "Tolong sampaikan pada Kak Yun-soo bahwa dia salah paham." Ketika pengacara Jin ingin menanyakan kembali, namun kepala sipir tiba-tiba datang dan meminta agar mereka akhiri perbincangan ini, ya karena mereka akan kembali ke penjara Gyeongbokgung. Sebelum mandi ke penjara, Moon meminta untuk mandi terlebih dahulu. Namun di sini ternyata Moon menemui An Yun-soo. Lalu An Yun-soo di sini marah pada Moon kenapa dia membuatnya menjadi pelaku atas kematian Ko Se-hoon. Namun di sini Moon menjelaskan bahwa Yun-soo salah paham, ya karena sebenarnya ia juga tidak tahu siapa yang telah membunuh Ko Se-hoon dan tugasnya sekarang adalah menemukan siapa pelaku sebenarnya. Ketika Moon selesai, ia membuat rencana dadakan. Lalu ketika ada petugas rumah sakit yang lewat, ia langsung melarikan diri.
Di tengah pelarian Moen, di sini An Yunsu berpapasan dengan Jaksa Baek dan Detektif Ryu. Dan kembali pada Moen, di sini ia salah jalan, jalannya buntu, dan ia disuruh tiarap. Namun tiba-tiba 앞에서 내 손으로 직접 죽이지 못해서 Moen tersadar di rumah sakit. Ia masih belum pulih karena sebelumnya mendapatkan tusukan dari Ko Dong-uk. Sementara di tempat yang berbeda, Jaksa Baek Dong-hun memeriksa rekaman CCTV rumah sakit dan menemukan bahwa An Yunsu juga ada di rumah sakit ini. Lalu sepulangnya dari itu, Jaksa Baek Dong-hun menelpon reporter yang pertama menyebarkan informasi Kang Somang dan Ko Se-hun. Di sini reporter mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi itu dari orang anonim. Maka Jaksa Baek tidak akan mendapatkan informasi apapun. Tak lama berselang, Detektif Ryu mengabarkan lokasi terakhir An Yunsu ada di rumah Ko Dong-uk. Tentu saja Jaksa Baek dan polisi segera bergegas ke sana. Namun ketika sampai mereka hanya menemukan ponsel An Yunsu saja. Bahkan di sini mereka melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa An Yunsu datang ke tempat ini secara sengaja untuk memancing Jaksa Baek datang. Di sini mereka melihat An Yunsu memakai jaket sasana yang pernah pengacara Jang gunakan. Tentu saja esok harinya mereka langsung pergi ke sana untuk mencari An Yunsu. Namun nihil, An Yunsu tidak ada di sana. Mereka hanya menemukan lukisan yang sengaja dibuat oleh An Yunsu. Dan bertepatan dengan itu, An Yunsu mengirimkan beberapa foto dirinya dan foto ketika Se-hun terbunuh. Pada malam harinya, Jaksa Baek dan pengacara Jang bekerja keras untuk menemukan arti dari semua ini. Lalu pada akhirnya mereka menemukan bahwa bukti foto An Yunsu berbeda, yaitu luka tusuk di leher Se-hun berbeda dengan yang asli. Ya, karena yang asli luka tusukannya ada di leher kanan, sedangkan foto An Yunsu sebaliknya. Esok harinya mereka berdua mengunjungi Moen. Di sini mereka menanyakan kejanggalan yang mereka temukan terkait kasus kematian Ko Se-hun. Namun di sini Moen hanya menjawab bahwa An Yunsu bukanlah pelaku sebenarnya. Di tempat yang berbeda, An Yunsu pergi ke peringatan kematian suaminya di galeri seni. Beberapa karya suaminya dipajang di sini. Jaksa Baek yang telah mendapatkan rekaman CCTV itu langsung bergegas menuju galeri seni untuk menelusuri beberapa lukisan yang ditatap oleh An Yunsu. Di sini Jaksa Baek menyusun satu persatu teka-teki yang ditinggalkan oleh An Yunsu. Di sini ia menemukan sebuah lukisan yang ditatap lama oleh An Yunsu. Lukisan ini berasal dari donasi pengacara Jin dan istrinya yang bernama Choi Suyon. Tiba-tiba An Yunsu mengunggah sebuah video pengakuan yang mana ia telah membunuh suaminya. Namun untuk kasus Se-hun ia tidak terlibat. An Yunsu mengatakan bahwa ia telah memberikan beberapa bukti pada orang yang ia percayai untuk diselidiki. Kembali ke kantor, mereka semua langsung berkumpul menyusun beberapa teka-teki yang ditinggalkan oleh An Yunsu. Namun di sela-sela obrolan, tiba-tiba pengawas Baek Sun-ok mengabarkan bahwa anak An Yunsu telah diculik oleh Ko Dong-uk. Di rumah sakit, Moen mengobrol dengan Gyeong-hee yang sudah sedikit pulih. Di sini Moen menanyakan beberapa hal tentang adiknya. Apalagi ketika adiknya sebelum memutuskan untuk mengakhiri hidup. Dan kembali ke kantor kepolisian, beberapa bukti termasuk sebuah sketsa wajah diambil oleh seorang pria. Dan pria itu adalah pengacara Jin. Sebelum hari pengakuan, ternyata An Yunsu menyelidiki kejanggalan yang mengganjal selama ini. Ia datang ke galeri seni dan melihat ada sebuah lukisan, yang mana lukisan itu ada sebuah sidik jari yang mana itu bukan milik An Yunsu. Namun tiba-tiba ada pengacara Jin datang menghampirinya. Di sini pengacara Jin meminta agar An Yunsu bersembunyi. Pengacara Jin minta ditunjukkan temuan An Yunsu selama ini. Namun pandangan An Yunsu tiba-tiba teralihkan dengan sebuah layar yang menampilkan ada mendiang suaminya dan pengacara Jin. Tentu saja di sini An Yunsu curiga dan memilih untuk mengurungkan niatnya untuk memberitahukan apa temuannya selama ini. Ketika An Yunsu akan pergi, di sini ia berpapasan dengan seorang perempuan yang menurutnya tak asing. Ia mengingat kejadian di saat suaminya terbunuh. Ia ingat bahwa tatapan itu sama dengan si pelaku. Ketika akan dikejar, perempuan itu malah hilang. Di basement parkir, An Yunsu menemui So-won.
Di sini Sowon kaget dan meminta maaf karena telah mencintai suami An Yunsu, yaitu Lee Ki-dae. Namun di sini Yunsu tidak mempermasalahkannya. Di sini ia menanyakan apakah ada salinan lukisan yang waktu itu dicetak. Sowon menjawab ada. Lalu setelahnya An Yunsu meminjam mobil Sowon untuk pergi. Ia memantau pergerakan pengacara Jin, sementara di rumah sakit Moon mendengar dari laporan walkie-talkie petugas bahwa anak An Yunsu diculik, hingga pada akhirnya Moon minta bantuan pada Gyeong Hee untuk melarikan diri. Pengacara Jang dan jaksa Baek Dong Hoon telah sampai di rumah Ko Dong Uk, namun di sini mereka tidak menemukan Ko Dong Uk dan juga Sop. Mereka berspekulasi bahwa anak An Yunsu dibawa ke villa terbengkalai milik Ko Dong Uk. Dan di tengah perbincangan, pengawas Baek Sundok memberitahu bahwa ada barang bukti yang hilang di kantor, yaitu sebuah sketsa wajah yang ditinggalkan oleh An Yunsu di mobilnya. Pengacara Jang mengenali wajah itu, yaitu Choi Suyon, istri dari pengacara Jin. Dan mereka menyimpulkan bahwa pengacara Jin pasti terlibat di kasus Ko Se-hun ini. Di tempat yang berbeda, An Yunsu telah tiba di villa Ko Dong Uk. Di sini ia disambut oleh todongan senjata Ko Dong Uk. An Yunsu sangat khawatir dengan Sop anaknya, namun Ko Dong Uk meminta agar Yunsu tenang saja karena anaknya sedang tertidur. Lalu An Yunsu ditanyai kenapa sampai tega membunuh Ko Se-hun. Tentu saja Yunsu menjawab bahwa dia tidak melakukan itu, namun Ko Dong Uk tidak percaya. Ia memperlihatkan rekaman ketika An Yunsu menusuk Ko Se-hun. Awal mula Ko Dong Uk bisa mendapatkan video ini karena beberapa hari yang lalu pengacara Jin berkunjung dan memberikan ponsel yang berisi salinan video ketika Se-hun terbunuh. Tentu saja ketika menontonnya, Ko Dong Uk merasa sesak akan amarah. Untung saja Moon datang untuk menyelamatkan An Yunsu. Di sini ia mengatakan pada Ko Dong Uk bahwa An Yunsu bukan pelaku yang telah membunuh Ko Se-hun. Terlihat dari jauh pengacara Jin sedang mengintip. Setelah selesai, An Yunsu meminta agar Sop pergi ke jaksa Baek Sundok karena ia memiliki urusan yang harus segera diselesaikan. Atas bantuan perempuan berkacamata, Moon dan juga An Yunsu bisa beristirahat sejenak. Di sini An Yunsu bertanya siapa nama asli Moon dan bagaimana masa lalunya. Karena sudah tidak ada lagi yang harus disembunyikan, maka Moon menceritakan semuanya. Nama aslinya adalah Kang So-hee. Ia adalah petugas kesehatan di Thailand. Pada suatu hari ia bertemu dengan seorang perempuan yang tidak memiliki keluarga, hingga pada akhirnya Kang So-hee merangkulnya sebagai seorang keluarga. Hingga sampai pada satu titik semuanya telah berubah, yaitu Kang So-hee sedih dan depresi karena sang adik dan ayahnya telah meninggal. Perempuan yang dianggap keluarga menyemangatinya untuk terus hidup dan membalas dendam. Namun beberapa minggu berlalu setelah Kang So-hee pulih, perempuan itu terpapar penyakit dan tidak bisa diselamatkan. Di sini Kang So-hee bertanya, bagaimana ia mau mati di sini? Lalu Kang So-hee pergi ke perbatasan Thailand dan Myanmar. Di sini Kang So-hee langsung turun dan menuangkan bensin. Ternyata perempuan ini adalah pemilik asli nama Moon. Dan ia meminta agar Kang So-hee tetap hidup dan ia tidak keberatan jika Kang So-hee menggunakan nama Moon untuk balas dendam. Dan itulah alasannya kenapa Kang So-hee menggunakan nama Moon, karena itu adalah permintaan terakhir dari orang yang dianggapnya sebagai keluarga. 그 아이가 마지막으로 한 말이었어요. Beberapa bulan lalu di galeri seni ternyata Lee Ki-dae bertemu dengan pengacara Jin. Di sini Ketua Hong meminta agar Lee Ki-dae menilai sebuah karya seni lukisan yang bernama Sokoboako. Tentu saja Ki-dae langsung menilainya, ya karena Lee Ki-dae seorang ahli. Di sini Lee Ki-dae mengatakan bahwa lukisan ini terlihat sangat bagus dan menarik perhatian. Namun sayang sekali lukisan ini hasil menjiplak. Dan tentu saja Ketua Hong langsung kecewa mendengarnya. Ketika pulang, Lee Ki-dae dihampiri oleh pengacara Jin agar menarik pernyataannya pada Ketua Hong. Namun di sini Lee Ki-dae mengabaikannya. Pada suatu hari pengacara Jin menghubungi lagi Lee Ki-dae
Tentu saja Kide marah karena merasa tak nyaman terus-terusan membahas tentang lukisan itu. Dan pada malam harinya pengacara Jin dan istrinya memilih langsung untuk datang menemui Lee Kide. Lalu kembali ke masa sekarang, An Yun-soo mendapatkan video ketika Sehun terbunuh. Moon mendapatkan video asli ini dari temannya Ko Sehun. Dan di rumah sakit pengacara Jang dan jaksa Baek Dong-hun menemui Ko Dong-uk. Di sini ia menanyakan apakah Ko Dong-uk kenal dua orang ini. Dan Ko Dong-uk menjawab bahwa orang inilah yang membuatnya marah pada An Yun-soo. Ketika sepulangnya dari ruangan Ko Dong-uk, mereka berdua mendapatkan pesan dari An Yun-soo, yaitu video asli ketika Ko Sehun terbunuh. Lalu ketika An Yun-soo tiba di studio dengan tujuan untuk mencari bukti baru, di sini ia malah menemukan pengacara Jin yang ingin menghilangkan barang bukti dengan larutan etsa. Dan di sini An Yun-soo langsung tahu bahwa pelaku sebenarnya adalah pengacara Jin. Di sini Jin berusaha mengelak bahwa bukan dialah pembunuh Ko Sehun dan Lee Kide. 누구 원망할 자격 없어. 나도 윤수 씨랑 거래를 좀 해보려고요. Sayang sekali Moon kini berhasil ditangkap. Di sini ia dijadikan ancaman untuk An Yun-soo agar menuangkan larutan etsa di barang bukti itu. Dan mau tidak mau An Yun-soo menurutinya. Namun tiba-tiba 내가 그런 거 아니야. 이 미션이 지원자. singkat cerita persidangan pun digelar. Karena sekarang semua orang tahu bahwa bukan An Yun-soo pelaku pembunuhan Lee Kide dan Ko Sehun. Mereka tahu bahwa pelakunya adalah pengacara Jin. Lalu pada akhirnya An Yun-soo dibebaskan dari hukumannya. Di sisi lain, istri pengacara Jin diinterogasi oleh jaksa Baek Dong-hun. Ia tahu bahwa pelaku sebenarnya adalah Choi Soo-yeon. Namun di sini Choi Soo-yeon mengelak bahwa dia tidak tahu apa-apa. Kita flashback ketika hari Lee Kide terbunuh. Di sini ia dihampiri oleh pengacara Jin dan Choi Soo-yeon. Namun ketika mereka akan pulang, tiba-tiba 당신한테 너무 무례하잖아요. di akhir cerita An Yun-soo yang sudah bebas kini pergi ke Thailand. Ia mengunjungi tempat yang dulu pernah disinggahi oleh Moon. Tempat ini sekarang terlihat nampak hidup dan orang-orangnya terlihat bahagia. Lalu An Yun-soo menyimpan jam milik Moon di atas papan sinyal yang dulu sering Moon kunjungi. Fakta terungkap bahwa ketika An Yun-soo menikah, ternyata hari itu Kang So-mang dan Kang So-hee atau kita sebut aja Moon ya, datang ke pernikahan ini. Lalu setelahnya series ini pun berakhir. Nah itu dia gengs untuk alur cerita The Price of Compassion. Semoga kalian semua terhibur ya dengan alur cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like lah. Tolong ya agar video ini rame banget gengs. Ya cukup sekian untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama karakter atau pembawaan cerita yang kurang menarik. Saya Presdir dari channel ini pamit. Dan terima kasih banget. Subscribe lah tuh, komen oke?